Kalau kita pakai tanah Pamuragan, Iya, itu tanpa dibaca-baca ajian atau tidak, mantra gitu. tidak. Yang bahayanya lagi, mereka yang tidak tahu bahwa rumahnya atau usahanya sudah ditaburi tanah itu ya. Nah, itu kalau yang tidak tahu, ini 10 menit kemudian ada satu berkas sinar ya. Satu berkas sinar yang hitam. Ini langsung menerpa saya. Dan ditambah lagi dengan kedua makhluk yang saya lihat tadi, itu juga dia menyerang ya. Ini sampai berjarak sekitar setengah meter dari saya. Buk, buk sampai 3 kali. Lantai ini sampai dikeduk ya, dibuka satu lantai. Kemudian setelah kelihatan tanah yang ada di dalam, barulah si tanah dari lemah tambah ini ditaruh di situ. Semua setelah persyaratan dikerjakan oleh Pak Usman, seperti ada satu peningkatan, khususnya dalam satu penjualan material yang ada pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Malam yang semakin mencekam, makin malam makin mencekam. Terima kasih sudah selalu bersama kami. Saya Mang Ei dan tim malam hari ini menghadirkan kisah baru, kisah nyata dari para narasumber. Dan kali ini di depan Anda sudah ada Ki Bayan. Semua pasti sudah mengenal ya Ki Bayan. Kita langsung saja ke Ki Bayan, ngobrol dulu apa yang akan dikisahkannya. Assalamualaikum Ki Bayan. Waalaikumsalam, Bang Ei. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Apa nih aktivitas sekarang? Untuk saat sekarang, alhamdulillah masih seperti yang dulu, Masih kuliner. kuliner usahanya. Iya. Masih dengan pasien? Ya Sibuk dengan paling pasien? seandainya kalau pasien ada waktu senggang baru, Ya. Jadi nggak fokus di situ ya. ya tidak fokus. Malam hari ini Ki Bayan mau cerita tentang sebuah toko material yang katanya tadinya ramai, tiba-tiba menjadi sepi Iya, karena ada seseorang pesaing bisnisnya yang menaburi yang tanah menaburi Pamuragan. tanah Pamuragan. Iya, Ini tanah Pamuragan, saya juga belum tahu khasiatnya apa. iya. Ki Bayan akan mengisahkannya kepada kita nih. Sobat MM, terima kasih atas support Anda kepada kami. Semoga semua diberikan kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang. Kita ke Ki Bayan untuk mendengarkan kisah tanah Pamuragan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kisah ini berawal bulan-bulan kemarin ya. Ada salah satu sobat Malam Mencekam yang sempat menghubungi saya. Ketika itu dia memang asli orang Jakarta. Dia mempunyai satu toko material yang dulunya rame, tapi sekarang sudah mengalami satu keterpurukan. Bahkan dalam 4 bulan ini, konon
dia bercerita tidak satu pun dari bahan-bahan atau materialnya sempat dibeli oleh orang. Sepi ya? Sangat-sangat sepi. Ini bahkan tidak itu aja, Mang Ei. Dalam satu hari ya, itu sangat sering sekali yang namanya Pak Usman ini bertengkar dengan istrinya. Itu entah apa yang jadi penyebabnya, ya tidak tahu. Jadi Pak Usman ini menghubungi saya melalui HP ya. Dan singkat cerita, saya diharapkan supaya segera untuk datang ke Jakarta. Dan akhirnya setelah saya ini mengumpulkan segala sesuatunya, berangkatlah pada waktu itu hari Senin. Dan singkat cerita, sampailah saya di rumah Pak Usman. Dan setelah saya datang ke rumah Pak Usman, dari awal ketika saya ini masuk ke dalam satu halaman, memang rumah Pak Usman ini cukup besar ya. Halaman depannya ini memang sangat luas sekali, khususnya untuk penyimpanan barang-barang material. Ya, contohnya baik pasir, batu bata, ataupun yang lain. Itu saya sudah merasakan satu getaran yang sangat kuat sekali. Sehingga ketika saya ini berjalan memasuki area dari pintunya rumah Pak Usman, ini dada saya sampai bergetar ya, saking cepatnya satu getaran yang masuk sehingga saya ini seperti habis berolahraga. Artinya ya seperti ngos-ngosan gitulah. Dari situ saya merasakan satu keanehan. Sampai pada umumnya biasanya kan melalui getaran dulu, baik dari getaran telapak tangan. Nah, ini memang jauh berbeda dengan kebiasaan. Ini dengan tidak melalui getaran tangan, ini langsung melalui getaran hati. Nah, ini sudah berbeda, artinya dengan pada umumnya ketika saya menangani atau memberikan satu pertolongan kepada siapapun yang sekiranya membutuhkan dari jasa saya. Dan ketika saya dipersilahkan masuk oleh Pak Usman, kemudian Pak Usman memanggillah istrinya, dan kebetulan Pak Usman mempunyai satu anak dari perkawinannya. Dan memperkenalkan saya kepada istrinya, dan kebetulan di situ anaknya masih kecil, mungkin sekitar umur 10 tahun lah. Dan singkat cerita, mulailah Pak Usman ini bercerita kepada saya awal dan muasalnya daripada toko material ini. Jadi berawal pada tahun 1980 bahwa toko material ini adalah warisan dari orang tua saya. Namanya Haji Ribad ya. Semuanya saya samarkan. Jadi dari bapak saya ini, toko material ini memang pada waktu itu hanya satu-satunya di sini. Dan berjalannya waktu sampai tahun 2010. Dan mungkin
karena faktor usia dan mungkin sudah merupakan satu takdir, akhirnya kedua orang tuanya meninggal dunia. Dan karena memang anak satu-satunya dari keluarga Haji Ribat ini, maka saya katanya sebagai penerus toko material tersebut. Nah, dari situlah perjalanan saya untuk melanjutkan usaha dari kedua orang tua saya. Berjalannya waktu, memang toko material saya karena mungkin ini adalah satu-satunya yang berada di sekitar situ, ini memang cukup maju. Artinya pembeli ini banyak sekali tiap hari tuh. Ada yang beli, keluar, masuk lagi, begitu seterusnya. Dan pada waktu tahun 2020, ini ada satu toko lagi yang kebetulan berada sangat tepat sekali di depan toko material Pak Usman ini. Nah, dari situlah mulai toko material Pak Usman ini mulai berkurang pembelinya. Dari hari ke hari sampai klimaksnya ini beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 6 atau 5 bulan yang lalu ya. Ini betul-betul sangat klimaks. Bahkan pernah dalam 1 bulan ini tidak ada pembeli sama sekali. Dan otomatis dari kebutuhan sehari-hari, baik biaya untuk karyawan ataupun untuk biaya makan, hampir semua tabungan tuh hampir ludes. Bahkan pernah suatu hari ada satu kejadian ketika istri daripada Pak Usman ini memasak di dapur. Ini tiba-tiba baik gelas ataupun piring yang sempat ditaruh di meja, ini sempat istilahnya seperti ada yang lempar. Bahkan sampai ada 2-3 gelas gitu yang sempat pecah. Sehingga karena saking takutnya istri daripada Pak Usman ini, istrinya sampai lari manggil-manggil Pak Usman. Pak Usman, Pak Usman, ini di dapur. Apa katanya? Ini gelas tuh seolah-olah pada terbang gitu. Piring pada pecah, semuanya pecah. Ini ada apa? Disitulah sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang berawal dari masalah yang sepele. Nah, dari situ memang suasananya di sekitar rumah daripada Pak Usman ini terasa sangat panas sekali. Panasnya dalam hal yaitu energinya ini bahkan ya sesuatu sedikit aja ada masalah ini bisa menjadi tambah besar. Bahkan sempat pada satu hari ada salah satu pegawainya ya di toko materialnya ini sempat berantem dengan sesama pegawai. Nah, itu yang sangat disesalkan ya. Ini begitu kuatnya satu energi yang melingkup istilahnya rumah daripada Pak Usman ini sehingga bisa mengakibatkan dari karyawannya ini sempat sampai berkelahi. Nah, akhirnya dari perkelahian tersebut Pak Usman ini belum sempat menyadari hal-hal yang seperti ini. Dianggapnya hal-hal yang wajar ataupun hal yang biasa. Tapi ketika saya berada di sana, itu saya bisa merasakan ya satu getaran khususnya
di hati ini. Itu hawanya begitu kuat sekali. Cuma saya belum bisa membuktikan. Artinya harus melalui uji coba dulu, ini apa sebetulnya. Tapi dalam insting saya, itu saya sudah tahu. Ini pergerakannya antara energi dan juga makhluk astral. Nah ini, keduanya seperti ya bergabung menjadi satu, sehingga ini yang membuat teror-teror yang berada di sekitar rumah Pak Usman ini. Dan akhirnya ketika malam tiba, saya coba sholat hajat dan langsung saya zikir. Ketika memasuki kurang lebih hampir 1 jam, ini saya merasakan satu getaran di hati ya. Dan ada sesuatu bunyi yang sangat keras sekali dari atas plafon. Bah! Sehingga saya jadi kaget pada waktu itu ya. Selang 10 menit kemudian ada sesuatu seperti suara langkah yang sangat berat itu menapakkan ke bumi seperti bunyi yang bak bug bak bug. Nah ini ada sesuatu yang sangat berat sepertinya yang sedang berjalan. Ini semakin lama semakin mendekat. Dan getarannya ini semakin terasa. Dan setelah itu 10 menit kemudian ada satu berkas sinar ya. Satu berkas sinar yang hitam. Satu berkas sinar yang hitam ini langsung menerpa saya. Tapi karena pada waktu awal saya ini telah membentengi dengan satu energi yang saya miliki, sehingga benturan itu tidak nyampe ke badan saya, tapi cukup menggetarkan. Artinya sempat terjadi satu letupan, ya, itu berjarak kurang lebih setengah meter dari depan saya. Esok paginya langsung saya utarakan kepada Pak Usman ini. Ngobrol-ngobrol pada waktu itu dan saya pun menceritakan, Pak Usman, kata saya itu, memang ini sangat berat sekali ya, sangat luar biasa, sehingga kekuatan yang saya miliki ini seperti membentur satu tembok batu yang sangat kokoh. Betul Ki Bayan, katanya. Saya semalam juga sempat mendengar sesuatu yang jatuh ya, suaranya begitu keras sekali. Saya juga sempat mendengar ketika saya pada waktu itu ingin menjelang tidur. Jadi gimana Ki Bayan untuk mengatasi hal tersebut? Ya sudah, karena ini baru 1 hari ya, rencana saya ini untuk memastikan arah daripada sumber yang sempat meneror tempatnya Pak Usman ini supaya cepat bisa saya ketahui. Dan singkat cerita, di malam kedua saya pun berzikir kembali setelah menjalankan sholat hajat. Dan ketika ingin memasuki kurang lebih 2 jam, ini mungkin satu perjalanan trans saya pada waktu itu ya. Itu saya di kejauhan, saya melihat 2 sosok makhluk. Yang satu tinggi besar, berwarna hitam, dengan rambut yang acak-acakan. Kemudian satu makhluk lagi itu berbentuk seekor harimau.
Jadi dari situ, dari jarak sekitar 25 meter, nah dia itu mendekati saya. Dan ketika mendekati saya, itu diawali satu seberkas sinar lagi berwarna hitam, itu langsung menerpa saya. Dan ditambah lagi dengan kedua makhluk yang saya lihat tadi, itu juga dia menyerang ya. Ini sampai berjarak sekitar setengah meter dari saya. Buk, buk sampai 3 kali. Ini saya betul-betul merasa sangat gentar sekali. Dan akhirnya setelah subuh, alhamdulillah benturan-benturan itu otomatis sudah mereda. Mungkin karena faktor ini akan menjelang pagi. Besoknya saya langsung ngobrol kepada Pak Usman. Nah, Pak Usman, setelah 2 hari saya coba meminta petunjuk sama Allah dari zikir yang semalam, mungkin Pak Usman mendengar dari benturan-benturan energi ataupun serangan-serangan yang dari makhluk astral tadi. Jadi gimana nih Ki Bayan? Ya gini aja Pak Usman, saya ini sudah tahu bahwa ini adalah ulah daripada tanah Pamuragan. Nah, tanah Pamuragan ini memang berbeda sekali dengan model-model santet ataupun guna-guna yang lain. Sangat-sangat berbeda. Jadi kalau santet atau guna-guna yang lain itu tidak mengandalkan artinya energi, tapi kalau model tanah Pamuragan ini sangat dahsyat sekali, ada unsur energinya. Ini kolaborasi antara energi dengan makhluk astral ini bersatu, sehingga kekuatannya sangat luar biasa. Tapi dari apa yang saya rasakan semalam, ini karena saya tahu sumbernya, ini dari tanah Pamuragan, jadi saya sudah punya satu antisipasi. Oh, jadi Ki Bayan ini udah tahu nih bahwa ini tanah Pamuragan yang disebar di sekitar sini. Iya betul. Pertama dari hawa yang saya rasakan, jadi hawa tersebut ini akan mengadu domba, terutama orang-orang yang berada di sekitar sini, baik istrinya Mas Usman ataupun pegawai-pegawainya. Justru yang tidak akan tahan ya, kalau seandainya hawa tersebut masuk, nah ini akan terjadi satu benturan sehingga terjadi rakles. Nah itu. Jadi gimana sekarang Ki Bayan? Ya sudah, karena memang saya ini udah tahu posisinya dan sumbernya saya sudah tahu, jadi dengan sangat terpaksa saya harus pulang ke Cirebon. Loh, ngapain katanya harus pulang ke Cirebon? Yaitu karena antinya atau penetralisir daripada tanah Pamuragan itu tidak ada lagi, hanya ada di Cirebon lagi. Jadi jelasnya gimana Ki Bayan? Jelasnya saya mau ke Lemah Tambah. Jadi kalau lemah itu artinya tanah, kalau tambah itu artinya obat. Nah itulah Lemah Tambah. Jadi singkat cerita ya, karena memang ini faktornya sangat berat dan mungkin kalau tidak cepat diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat, ini mungkin dampaknya akan semakin berat. Ini kalau menurut saya ya Pak Usman. Pak Usman pun mengiyakan. Ya sudah, katanya ini
baiknya Ki Bayan nih gimana? Ya kalau menurut saya secepat mungkin saya harus pulang ke Cirebon dan saya pun harus mengambil lemah tambah dari sana. Ya sudah, kalau memang seperti itu Ki Bayan, kita langsung aja, kita pakai mobil langsung ke Cirebon. Supaya cepat, artinya untuk bisa untuk mengatasi daripada bencana seperti ini. Akhirnya Pak Usman dan saya langsung berangkatlah ke Cirebon. Dan saya pun mencoba menghubungi teman yang berada di sekitar situ ya, untuk bisa sekedar mengantar. Dan singkat cerita, memang daripada lemah tambah ini sepertinya ada satu petugas ya, itu sip-sipan gitu. Ada bagian yang dari pagi sampai sore, dan setelah sore ini sepertinya ada lagi, beda lagi gitu, yang menjelang malam sampai pagi. Dan karena memang pada waktu itu saya ini datang ke Cirebon nyampe menjelang maghrib, akhirnya bertemu dengan kuncen lemah tambah tersebut. Dan saya coba ceritakan kronologi awal sampai akhir, dan ternyata juru kuncen ini mengerti apa yang saya maksud. Baiklah Ki Bayan, kata juru kuncennya, nanti kita bareng-bareng ya berdoa, dan nanti akan saya siapin semuanya, dan kalau bisa tolong, katanya, untuk persyaratan-persyaratan supaya cepat bisa disediakan. Ya memang setelah datang di sana, semuanya sebetulnya urusannya Pak Usman dengan kuncen ya. Dan ringkas cerita, terjadilah satu ritual di situ ya. Saya pun sempat menyaksikan dari ritual-ritual tersebut. Sekitar jam 11-an ya, selesailah ritual tersebut, dan dibekalilah oleh juru kuncen lemah tambah ini satu bungkusan ya, satu bungkusan berupa tanah, sepertinya dibungkus dengan kayak ini ya, apa namanya, bekas daun pisang yang kering gitu. Nah, dibungkus seperti itu. Kemudian oleh juru kuncen tersebut, nanti katanya setelah datang ke rumah, tinggal sebagian, artinya tuh ditanam di tanah, dan sebagian lagi dikasih air, kemudian diaduk dengan tanah tersebut, dan untuk apa namanya, ngepel semua ruangan yang ada di situ, kata juru kuncen tersebut. Baik Ki, katanya. Dan ringkas cerita nih, setelah selesai ya upacara dan dikasih petunjuk harus gimana, kemudian tidak panjang lebar lagi, saya bersama Pak Usman ini langsung berangkat ke Jakarta lagi. Dan sesampainya di sana, kemudian Pak Usman ini menggali ya, menggali, istilahnya ada satu petak mungkin sekitar 20 ya di lantai ini, sampai di keduk ya, dibuka satu lantai. Kemudian setelah kelihatan tanah yang ada di dalam, barulah
si tanah dari Lemah Tamba ini ditaruh di situ. Kemudian ditutup kembali dan langsung disemen seperti semula. Dan setelah kejadian tersebut, semua setelah persyaratan dikerjakan oleh Pak Usman, ini betul-betul menjadi sesuatu yang aneh. Artinya yang dulunya panas suasananya sekarang sudah agak sejuk. Dan 2 hari kemudian ada seseorang yang membeli material. Nah, dari situ awalnya Pak Usman merasa sangat bergembira. Ketiga hari, bahkan dalam 1 minggu seperti ada satu peningkatan, khususnya dalam satu penjualan material yang ada. Alhamdulillah, dari situ dia mungkin bersyukur ya. Dan betul, dari apa yang sudah menanam ya, ternyata justru kebalikan. Toko material yang di depan ini sempat terjadi satu kebakaran yang sangat besar. Nah, dari kebakaran ini semua dari mulai temboknya sampai istilahnya pagar-pagar yang di depan semuanya terbakar. Ini aneh sekali. Terjadinya begitu mendadak sekali. Dan Pak Usman juga merasa heran. Memang dalam hati merasa bersyukur ya dengan kejadian tersebut. Ini mungkin yang bermain adalah toko material yang di depan. Karena ini tidak ada hujan, tidak ada angin, secara tiba-tiba setelah lewat 1 minggu ini kontan terjadi sampai toko material yang berada di depan toko materialnya Pak Usman ini jadi kebakaran. Bahkan sampai banyak yang ambruk ya, banyak sekali yang ambruk. Nah, dan saya coba cerita sedikit ya tentang kronologi ataupun Tanah Pamuragan. Jadi Tanah Pamuragan ini adalah satu situs atau makam daripada Nyi Mas Gandasari. Jadi Nyi Mas Gandasari ini adalah satu anak angkat ataupun murid daripada Sunan Gunung Jati. Dan beliau ini bahkan menjadi seorang panglima pada waktu itu di antara prajurit-prajurit wanita yang ada di Keraton Cirebon. Dan mengenai daripada Lemah Tamba, jadi memang pada waktu itu putri daripada Pamuragan yaitu Nyi Mas Gandasari ingin mencari satu pasangan. Jadi barang siapa yang istilahnya bisa mengalahkan saya, ini menurut sejarah Cirebon ya kurang lebihnya. Barang siapa yang bisa mengalahkan saya, akan saya jadikan sebagai suami. Nah, dari situlah ada seseorang yang mungkin ini dia berasal dari luar Indonesia, yang bernama Syekh Magelung. Nah, Syekh Magelung ini sepertinya merasa terpincut hatinya untuk menjadi seorang suami daripada Nyi Mas Gandasari. Dan di situ akhirnya terjadi istilahnya satu peperangan ya, keduanya untuk mengadu daripada kesaktian. Dan pada akhir cerita
mulailah Nyimas Gandasari ini mengeluarkan satu selendang pusakanya dari yang dia miliki, kemudian dia kibaskan dan mengena daripada Syekh Magelung ini, sehingga Syekh Magelung ini setelah terkena daripada selendang Nyimas Gandasari ini seluruh badannya menjadi sangat lemas. Jadi seperti orang yang terserang satu penyakit, ya, sehingga seluruh dari mulai tangan sampai ke kaki ini menjadi sangat lemas, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan satu pertarungannya. Nah, dari situ karena dia ini sudah tidak mampu, akhirnya dia pergi ke satu daerah yang mungkin tidak jauh dari situ. Dan dia karena saking capeknya mungkin ya, dia itu istilahnya ngaup ya, mungkin berteduh di satu pohon randu yang mungkin randunya sangat besar. Nah, dari situ bahkan dia sempat tertidur. Dari tidurnya ini dia itu bermimpi. Jadi dia bermimpi bertemu dengan seorang kakek ya. Diperkirakan menurut dia ini adalah satu pangeran Suryanenggara. Kemudian kakek tersebut ini memberikan satu wangsit. Katanya kamu harus mencari Leng Yuyu. Jadi arti daripada Leng Yuyu ini lubang yang kalau di Cirebon ya, di pesawahan itu Leng itu artinya lubang kecil, Yuyu itu artinya seperti kepiting. Nah, setelah kamu mencari dan ketemu dengan Leng Yuyu ini, kamu harus mengambil tanahnya yang masih basah. Kemudian usapkan ke seluruh tubuh kamu katanya. Insya Allah disitulah obatnya. Dan betul paginya karena mungkin dia ini penasaran dengan mimpi yang tadi ada orang yang memberitahukan tentang sesuatu, dan dicobalah si Syekh Magelung ini mencari Leng Yuyu tersebut yang berada di sebuah pesawahan. Dan dari situ ternyata memang banyak sekali Leng Yuyu ya, dan diambillah tanah yang bekas Leng Yuyu tersebut. Kemudian dia membalurkan ke seluruh tubuhnya. Dan alhamdulillah di situ ternyata dari lemas yang dia rasakan itu dia menjadi seger kembali. Dan bahkan kesegarannya ini seperti mendapat satu kekuatan atau satu kekuatan energi ya, mendapat satu energi yang seperti dipasok gitulah. Jadi bertambah sangat seger gitu. Nah, makanya daerah tersebut dinamakan Lemah Tambak. Kalau kita pakai tanah Pamuragan, iya, itu tanpa dibaca-baca ajian atau tidak mantra gitu? Tidak. Otomatis. Jadi itu sudah otomatis ya. Jadi di sana mungkin menemukan atau cari juru kuncennya, kemudian di situ nanti ritual. Ada ritualnya juga? Iya, di situ ritual, kemudian ya ditanyakan kembali, ini sudah yakin benar ya hal seperti itu, apakah bisa dirubah lagi istilahnya, yaitu pilihan. Pilihan artinya apakah sudah harus seperti ini gitu. Dan resikonya mungkin seperti ini, akan dijelaskan semua. Jadi nggak bisa langsung diambil, langsung dilempar? Nggak seperti itu, harus ada izin-izinnya. Istilahnya kalau kunci sih, kalau ingin masuk rumah harus ada kuncinya gitu. Baru ini akan terjadi
sesuatu yang diinginkan. Baru bereaksi gitu Baru ya. bereaksi. Jadi kalau hanya diambil, dibuang begitu aja, Ya nggak ada mungkin reaksi. tidak ada reaksinya ya. Ibarat sebuah peluru ya, kalau tidak melalui pelatuknya ini ya mungkin ya tidak akan terjadi seperti itu, tidak akan melesat lah istilahnya. Ini daerah mana ini? Ini Pamuragan, Kabupaten Cirebon, Mang Ei, ya. Mungkin kalau arahnya dari Gunung Jati ini sudah dekat sekali. Masyarakat Mungkin Cirebon udah tanya tahu ya. masyarakat Cirebon sudah tidak asing lagi, sudah bukan rahasia ini lagi ya. Mungkin sudah tahu semua. Selalu diizinkan oleh si Kuncen kalau kita beli. Pasti diizinkan. Itu beli ya. Ya secara otomatisnya minta. Tinggal persyaratannya seperti apa ya. Itu nanti setelah di sana. Seperti itu. Luar biasa ya, Ya. efeknya. Ya, Sangat efek merusak atau gitu ya. dampaknya bisa merusak. Yang bahayanya lagi, mereka yang tidak tahu bahwa rumahnya atau usahanya sudah ditaburi tanah itu ya. Nah, itu kalau yang tidak tahu ini lebih berbahaya Hancur lagi. ya. Kalau tidak cepat diatasi, kalau seandainya rumah tangga ini bisa bubaran gitu, bisa cerai. Sudah banyak terjadi. Sudah banyak terjadi hal seperti itu. Ya, kembali lagi ke iman ya. Ya, kembali Iman yang lagi harus ke kuat iman. ini. Ya. Lebih banyak ke arah balas dendam, Ya, rata-ratanya mungkin sakit hati. karena sakit hati ya, merasakan satu getirnya, satu perbuatan seseorang. Kemudian ya seseorang tersebut harus bisa merasakan penderitaan yang dialaminya gitu. Oke. Baik, Sobat MM, itulah kisah nyata. Memang tempatnya pun nyata adanya ya. Di daerah Kabupaten Cirebon, Ya. Pamuragan dan Lemah Tambak. Tambak. Terima kasih Ki Bayan atas kisahnya. Ya, Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. amin. Saya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.